A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi la haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma sholli barik salim ala Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Sebelumnya saya sampaikan salam yang terbaik. Salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, berjumpa lagi dengan saya Erik Yusuf di dalam acara Risalah. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sering kali kita lupa. Ya, sering kali kita lupa dalam keseharian kita berbicara tentang orang, berbicara tentang keluarga, teman kita. Tetapi sesuatu yang buruk-buruk, yang akhirnya memplesetkan kita kepada 3G. Apa itu 3G? 3G. Gibah, gosip, gunjing. Apa ini? Nanti kita akan bahas ya. Karenanya jangan kemana-mana, tetap di Risalah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita coba lihat tentang 3G ini ya. Gibah, gosip, dan gunjing. Apa ini? Kenapa kok saya sandingkan ini 3G ini? Karena kalau kita lihat dari katanya ya, asal katanya gibah itu kan dari goba itu dari goib sebetulnya ya. Dari sesuatu yang tidak hadir, dari sesuatu yang tidak nampak ya. Jadi gibah itu kita masuk ke dalam membicarakan seseorang atau membicarakan keburukan seseorang yang tidak ada di antara kita. Itu gibah. Gosip, gosip ini apa sih? Gosip ini kalau dalam definisinya itu it's a report ya katanya tentang atau about the behavior other people ya, often malicious. Jadi yang namanya gosip ini satu pembicaraan tentang other people, tentang orang lain yang seringkali often malicious, yang seringkali keburukan-keburukannya gitu. Gunjing, apa ini artinya gunjing? Ya bergunjing ini membicarakan keburukan orang lain. Nah, jadi ketiga-tiganya ini bisa disandingkan. Gibah, gosip, dan bergunjing. Nah, coba kita lihat. Seringkali kita lupa bahwa sesungguhnya kita ini dilarang atau terlarang membicarakan keburukan-keburukan orang lain dengan niat kita itu memang mengangkat atau membuka aib seseorang. Itu kita dilarang. Nah, Rasulullah SAW pernah ya ketika ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, kita membicarakan sesuatu yang buruk yang memang ada pada dirinya, gitu. Yang memang dia lakukan keburukan itu. Nah itulah kata Rasulullah, itulah gibah, gitu. Kalau kita berbicara sesuatu yang tidak ada pada dirinya, yang bukan ada pada dirinya, itu sudah dusta namanya. Ya, kalau di Indonesia seringkali kita memahaminya dengan fitnah, berdusta, gitu. Berbicara sesuatu yang buruk terhadap seseorang yang tidak dilakukannya itu dusta. Kalau sesuatu yang buruk yang dilakukan memang oleh orang itu yang ada pada dirinya, itu yang namanya ghibah. Nah, jangan sampai kita terjebak dan terbiasa untuk membicarakan keburukan-keburukan orang. Ya, karena seringkali tidak sadar kita bicara si Fulan ini begini, si fulanah ini begini. Dengan apa? Dengan niat-niat yang memang ya ini saja, keisengan saja, atau bahkan kalau niatnya memburuk-burukan, wah ini naudzubillah min dzalik, ini iri dengki ya, masuknya sudah lebih lagi. Tapi dengan santai saja, dengan tanpa keisengan dan lain-lain saja, ini sudah masuk ke dalam sesuatu yang tidak diperbolehkan, masuk ke dalam dosa. Ya. Pernah satu kali Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa ada satu wanita yang sesungguhnya dia itu wanita yang pendek gitu ya, dengan perkataan yang mengungkap kekurangan dari seseorang tersebut. Rasulullah SAW mengatakan begini, wahai Aisyah, engkau sudah mengatakan sesuatu yang jika ya, lautan
diberi perkataan itu, kata ini atau kalimat ini akan merubah rasa lautan itu. Kebayang nggak? Jadi lautan itu akan berubah dengan apa? Dengan hanya satu kalimat itu saja. Artinya apa? Artinya berbicara keburukan orang itu bisa merubah rasa lautan. Jadi sangat berat di sisi Allah gitu. Nah, kita seringkali meringankannya gitu kan. Seringkali kita menganggap remeh terhadap yang namanya gosip, gibah, gunjing itu remeh. Nggak, santai aja kita ngomong, wah ini begini, ini begitu, itu begitu. Bahkan dijadikan bercandaan, ketawa-ketawa kita ya kan. Tertawa dari aib orang gitu. Gembira karena urusan-urusan keburukan orang itu. Oh, naudzubillah min dzalik gitu. Sangat dimurkai oleh Allah sebetulnya. Hal seperti itu Allah tidak menyenanginya gitu. Nah, kalau kita terlalu banyak suudzon, ini juga akan mempengaruhi keseharian kita. Kita akan banyak curiga, kita akan banyak sempit hatinya. Ya, karena apa? Karena muncul kegelisahan, muncul kekhawatiran karena zon yang buruk tadi, prasangka yang buruk. Bayangkan kalau sehari-hari kita bangun, kita melakukan aktivitas, semuanya kita anggap buruk. Lagi jalan, lihat orang, oh jangan-jangan nih orang nih mau nyuri nih. Lihat ini, oh jangan-jangan ini mau ini. Lihat, wah itu. Jadi prasangkanya buruk terus itu. Prasangka buruk tentu lain dengan yang namanya waspada atau kehati-hatian. Ini lain. Nanti kita akan bahas apa itu waspada, kehati-hatian, dan apa itu prasangka buruk. Insya Allah menarik sekali, karenanya jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Risalah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tadi kita sedang membahas apa sih bedanya waspada dengan suudzon. Nah, kalau suudzon itu kita mengedepankan prasangka buruk. Misalnya begini, jika ada seseorang membeli sesuatu begitu ya, kita suudzon, wah dia beli itu tuh, kok bisa ya dia beli mobil yang bagus gitu, jangan-jangan dia korupsi gitu. Nah itu suudzon gitu. Tetapi kalau yang namanya waspada lain. Waspada itu mengantisipasi sesuatu yang biasanya terjadi. Misalnya begini, kita punya janji nih sama seseorang ini biasanya dia telat janjinya. Nah, bukan suudzon tetapi waspada mengantisipasi, kita bilang sama dia, jangan telat ya nanti gitu. Itu mengantisipasi karena kebiasaan, karena waspada kita, hati-hati terhadap kebiasaan yang sudah ada. Atau misalnya kita kalau misalnya naik mobil umum, mobil ini biasanya kita tahu bahwa dia itu ngebut di jalan atau ugal-ugalan di jalan. Nah, kemudian kita bicara bahwa nanti jangan ugal-ugalan, jangan ngebut. Nah, itu antisipasi, itu waspada dari segala sesuatu yang terjadi. Berbeda dengan suudzon, ya. Nah, jadi kita lihat bagaimana suudzon itu menjadi sesuatu yang negatif, tetapi waspada, hati-hati ini menjadi sesuatu yang positif. Inilah perbedaannya. Nah, ketika kita terlalu banyak suudzon, ya, kenapa kemudian disebutkan inna ba'dadh dzanni ismun? Karena zon inilah sebetulnya yang membuahkan sesuatu yang menjadi kita mencari-cari kesalahan orang, ya. Yang disebutkan wala tajassasu wala yaqtab ba'dhum ba'dha, dan jangan kalian saling mencari-cari kesalahan. Kenapa saling mencari-cari kesalahan ini? Karena begini, niatnya innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu bentuk amal perbuatan itu kan bergantung dari niatnya. Karenanya kalau kita mencari kesalahan, itu niatnya itu untuk menjatuhkan, untuk mengumbar aib, ya, untuk segala sesuatu yang kemudian akhirnya hanya memuaskan ego kita. Inilah yang kemudian sangat terlarang. Berbeda dengan seseorang yang bertindak sebagai juri misalnya, ya, juri di dalam sebuah festival atau misalnya dalam mandor yang mengawasi begitu, itu lain. Jadi dia melihat jangan sampai ada yang salah dari sesuatu yang dikerjakan, ya. Jadi bukan mencari-cari kesalahan, tetapi mengantisipasi kesalahan. Lain, niatnya lain. Nah, mungkin kalau kita lihat segala sesuatu ini memang sangat bergantung dari niatnya. Niat inilah yang kemudian membawa seseorang ini berlaku, apakah dia kemudian berlaku andil atau misalnya dia cenderung pada seseorang, pada sesuatu.
ini bergantung dari niatnya. Hati-hati, niat itu bisa sesuatu yang kecil, yang kita anggap kecil, ya kita anggap kecil, niat ini ternyata bisa membawa kita kepada sesuatu yang besar. Ya, sebaliknya, segala sesuatu yang kita anggap besar dengan niat yang tidak tepat, ini menjadi tidak ada artinya. Misalnya begini, kalau seandainya kita ingin membangun masjid misalnya, ya, ini kan sesuatu yang besar, butuh upaya yang besar, butuh biaya yang besar, butuh waktu yang lama. Tetapi kalau kita niatkan bukan karena Allah, bukan karena ingin mendekatkan diri kepada Allah, niatnya ini terjebak niat ria dan sum'ah, hal yang besar yang kita lakukan ini tidak ada artinya di sisi Allah. Karena amal-amalan kita tertolak, amal-amalan ria itu tertolak di sisi Allah. Nah, bayangkan jika seandainya seperti itu terjadi. Sementara sebaliknya, sesuatu yang kita anggap ringan, ya, yang kita anggap kecil, ini kita anggap, tapi sesuatu ini begitu besar di sisi Allah. Karenanya Rasulullah SAW seringkali mengingatkan kepada kita bahwa selamatkanlah dirimu dari api neraka walau hanya dengan sebiji kurma. Bayangkan, kita seringkali menganggap remeh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, padahal kebaikan itulah yang ikhlas, yang sebetulnya wazan, sebetulnya timbangannya di sisi Allah sangat berat, sangat baik gitu. Karena keikhlasan kita itu. Tetapi di sisi lain, kita berbuat sesuatu yang besar dengan niat yang tidak tepat atau dengan niat ria atau sum'ah, ini menjadi hilang timbangannya atau sangat ringan timbangannya atau bahkan tertolak di sisi Allah. Nah, itulah niat. Karenanya kalau kita lihat kembali ke permasalahan ghibah, gosip, gunjing, ini yang biasa dilakukan, dianggap ringan, dianggap ini sebagai budaya atau sebagai kebiasaan, sebaiknya kita mulai berlatih untuk meninggalkannya. Karena jika kita tidak meninggalkan ini semuanya, sangat sayanglah bahwa kita itu semakin lama semakin sebetulnya mengotori hati dan semakin menumpuk dosa-dosa kita. Kenapa saya sebutkan mengotori hati? Begini pemirsa, sebetulnya segala sesuatu yang kita lakukan yang berupa kemaksiatan, yang berupa kemungkaran, berupa dosa-dosa itu sebetulnya mengotori hati kita. Hati kita menjadi tidak bersih, tercemari, ya. Inilah yang kalau kita lihat arti dari kafaro, ya. Kufur atau kafir, kafaro itu artinya tertutup. Jadi hati yang sebetulnya sudah tertutup, sudah penuh dengan kotoran-kotoran, penuh dengan noda-noda. Bayangkan, hati yang tertutup, hati yang kotor, hati yang berlumpur, dia tidak lagi bisa mendengarkan fatwa hatinya sendiri. Dia sudah tidak lagi mendengarkan, tidak bisa lagi merasakan mana yang hak, mana yang batil. Karenanya hatinya menjadi keras. Kita bisa melihat orang-orang yang kalau sedang mengantri tiba-tiba masuk ke dalam antrian, mendahului dengan cara yang tidak benar, tapi dia tidak merasakan itu bersalah, gitu. Ya, bahkan dia memarahi orang yang menegurnya, gitu. Nah, hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang kalau kita lihat hati yang kotor, hati yang keras, gitu. Ya, jadi kebaikan selalu setitik apapun akan dibalas dengan kebaikan, dan keburukan setitik apapun akan mendapatkan balasan. Nah, itulah karenanya kita harus lihat, jangan sampai kita terjebak kepada sesuatu pembicaraan-pembicaraan, sesuatu prasangka-prasangka yang akhirnya membuat hati kita menjadi kotor, dan dengannya kita tidak bisa lagi melihat, merasakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi bahasan ini, karenanya tetaplah di Risalah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jika kita melihat, jadi sebetulnya ghibah atau membicarakan
keburukan orang seperti apa yang diperbolehkan? Intinya tidak ada yang diperbolehkan, tetapi ada pengecualian-pengecualian ketika kita di dalam beberapa kondisi kita boleh membicarakan atau membuka aib seseorang. Dalam kondisi apa saja? Nah, kita lihat. Pertama adalah dalam kondisi kita diminta menjadi saksi di hadapan hakim. Nah, ketika kita diminta menjadi saksi di hadapan hakim, kita harus berbicara tentang kejadian yang sebenarnya atau peristiwa yang sebenarnya atau yang dilakukan oleh seseorang terhadap yang lainnya. Ya, atau kalau kita lihat orang yang teraniaya salah satunya, ini boleh dia membicarakan atau gibah. Ini kalau orang ini teraniaya, artinya dia menceritakan apa yang dilakukan oleh orang tersebut yang buruk terhadap dirinya. Nah, ini boleh, gibah yang diperbolehkan. Ketika dia menjadi saksi atau ketika dia menjadi orang yang teraniaya, ya, orang yang terzolimi. Orang yang terzolimi ini boleh membicarakan keburukan orang yang menzolimi ini. Kemudian yang kedua adalah isti'anah, artinya orang yang sedang meminta pertolongan. Nah, orang yang sedang meminta pertolongan dia harus memberitakan bahwa dia meminta pertolongan karena perbuatan buruk atau karena keburukan atau karena sesuatu yang buruk yang terjadi dari orang tersebut, si fulana, fulani, fulan dan lain-lain. Nah, ini isti'anah. Juga salah satunya adalah di mana ketika seseorang itu meminta fatwa, ya. Meminta fatwa ini ketika dicontohkan Hindun, ya, istrinya Abu Sufyan, dia meminta fatwa kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, suamiku ini orang yang bakhil, orang yang pelit banget, kikir gitu, ya, sampai dia tidak memberikan hartanya untuk dia dan anak-anaknya, gitu. Dan kemudian, apakah kalau aku mengambil barang tanpa diketahuinya atau mengambil hartanya tanpa diketahuinya, itu nggak apa-apa? Nah, gitu ya. Rasulullah SAW menjawab, ambillah sesuatu untukmu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf, kata Rasulullah SAW seperti itu. Tapi intinya adalah dia membuka aib, ya, dia berbicara keburukan tentang suaminya karena tadi meminta fatwa. Nah, dalam kondisi-kondisi tertentu, tentu kita melihat bahwa perbedaannya dari niat tadi. Niat yang satu dengan niat yang lainnya berbeda. Ya. Niat ketika meminta pertolongan, ketika terzolimi, ketika dijadikan sebagai saksi, ketika meminta fatwa, ini kan niat untuk menegakkan al-haqq, niat untuk menegakkan kebenaran yang sebenar-benarnya. Bukan hanya keisengan yang kemudian membicarakan keburukan orang. Atau bahkan bukan kedengkian, ya, yang membuka keburukan orang lain atas berdasarkan dengki atau berdasarkan iri atau dasar-dasar niat-niat buruk yang lainnya. Nah, inilah yang berbeda. Nah, karenanya kita pun harus hati-hati, tapi juga harus memahami. Jangan sampai kemudian ketika kita harusnya amar ma'ruf nahi mungkar, tapi kita karena tidak paham, jadi artinya kita tidak mau melakukannya. Nah, jangan sampai seperti itu. Tetapi jangan sampai juga kita tidak mengetahui bahwa sesungguhnya hal-hal yang tadi yang kita anggap remeh, yang membicarakan orang yang kita anggap ringan-ringan saja, tetapi itu segala sesuatu yang sebetulnya membuka aib teman kita sendiri, aib orang tersebut, ini akan masuk ke dalam gibah tersebut. Nah, memang ini kalau kita lihat segala sesuatu ini mesti dilatih, mesti ditahan, ya, mesti kita setiap hari membiasakan diri, ya, untuk menahannya. Tetapi jangan khawatir, pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Setiap kali kita menahan diri dari perbuatan-perbuatan buruk, setiap kali kita menahan diri dari sesuatu yang akan muncul keburukannya, insya Allah balasannya hanya ada di sisi Allah. Iya, balasan hanya ada di sisi Allah. Ya. Jadi kalau sebetulnya, Masya Allah, kebaikan itu di sisi Allah itu bukan ketika kita hanya melakukannya saja. Menahan segala sesuatu agar yang buruk tidak terjadi, ini saja sudah balasannya di sisi Allah. Masya Allah.
Karenanya ketika tiba-tiba kita masuk ke dalam kumpulan orang-orang yang suka bergibah, orang yang suka gosip gitu ya, sebaiknya kita jauhi dengan cara yang cantik. Maksudnya apa jauhi dengan cara yang cantik? Dengan cara yang cerdik. Jadi kita tidak perlu sampai menyakiti hati mereka, tetapi kita bisa menasehati mereka atau mengalihkan pembicaraan, ya, dengan cara mengalihkan pembicaraan. Jadi ketika berbicara hal-hal yang buruk tentang seseorang, kita alihkan menjadi berbicara sesuatu yang produktif lah, yang positif lah, misalnya seperti itu. Atau jika kita tidak mampu, kita bisa keluar dari kumpulan tersebut, gitu. Nah, inilah cara-cara bagaimana sebetulnya kita menghindari dari dosa ghibah yang tadi sudah dibahas, seperti memakan lahma akhihi, itu memakan bangkai daging, ya, daging saudaranya sendiri, gitu. Bayangkan betapa menjijikannya. Nah, itu dosa yang sangat besar, jadi yang namanya ghibah itu, ya, mencari-cari kesalahan, gitu, berprasangka buruk, gitu. Nah, ini satu himpunan, ya, dari mulai suudzon, kemudian ghibah, gitu. Ini kumpulan-kumpulan yang berbahaya dan jangan sampai kita terjebak kepadanya. Nah, karenanya, ayo pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kalau kita nggak bisa ngomong yang bagus-bagus, ya sudah diam aja. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Betapa lisan ini, lidah yang tidak bertulang ini, inilah yang paling berbahaya, yang paling kita harus kontrol, ya, kita awasi. Jangan sampai dia liar, bebas begitu saja, ya. Ingat, yang namanya lidah, yang namanya lisan ini, jika seandainya seseorang itu berbohong pun, gitu ya, sesungguhnya semua badan kita ini tidak mau untuk berbohong. Jadi badan, tangan, semuanya tidak mau berbohong. Dia tidak bisa berbohong. Yang bisa itu hanya lidah saja, gitu. Jadi yang semuanya yang lainnya itu bergetar untuk tidak mau berbohong. Lidah ini saja yang bisa. Nah, karenanya mari kita mengkontrol lisan kita. Jangan sampai kita terjebak kepada ghibah, gosip, dan bergunjing. Dengan begitu insya Allah hari demi hari, insya Allah kita tidak menumpuk dosa-dosa, tidak mengotori hati kita. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk semua kepada orang-orang yang menjaga lisannya. Dan insya Allah dengan menjaga lisannya, kita ini diantarkan oleh Allah menuju surganya Allah. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah. Tidak ada yang lebih baik dari yang berbicara ataupun yang mendengarkan, karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkannya. Kesalahan datang dari saya, kebenaran hanya datang dari Allah. Sampai berjumpa lagi di episode mendatang dalam Risalah Informasi Islami Jiwa Muslimin Sejati. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.